Delik pers merujuk pada tindak pidana yang dilakukan melalui medium pers, termasuk media online dalam konteks pemberitaan atau penyebaran informasi. Meskipun Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers, kemerdekaan itu tidak bersifat absolut dan tetap terikat pada koridor hukum serta etika. Jurnalis harus menyadari bahwa ada batasan-batasan hukum yang jika dilanggar dapat mengakibatkan konsekuensi pidana. 3 delik yang paling sering menjadi sorotan dalam konteks pers adalah: yang pertama, pencemaran nama baik; yang kedua, berita bohong atau hoax; yang ketiga, ujaran kebencian atau sara. Nah, pencemaran nama baik di sini, pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang diketahui tidak benar atau dimaksud untuk merusak citra. Nah, dasar hukumnya ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 30, pasal 310 tentang pencemaran. Lalu ada pasal 311 itu tentang fitnah. Dan ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 3. Unsur-unsur pencemaran nama baik ada 5. Yang pertama, perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik. Kedua, menuduhkan suatu hal. Ketiga, dengan maksud diketahui umum. Yang keempat, diketahui tidak benar atau fitnah. Yang kelima, tanpa hak, UU ITE. Perbedaan dalam konteks jurnalistik, Undang-Undang Pers versus Undang-Undang ITE. Undang-Undang Pers sebagai lex specialis sesuai Undang-Undang Pers pasal 1 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2, pers nasional melaksanakan peranannya secara independen dan tunduk pada Kode Etik Jurnalis (KEJ). Sengketa terkait produk jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi atau aduan ke Dewan Pers yang akan mengeluarkan rekomendasi, bukan langsung ke arah pidana. Ini adalah upaya untuk mendekriminalisasi pers. Ancaman UU ITE. Namun dalam prakteknya seringkali kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh jurnalis atau media online langsung dilaporkan ke polisi penggunaan UU ITE ini. Nah, ini menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers karena yang pertama, UU ITE tidak mengenal hak tolak seperti Undang-Undang Pers. Yang kedua, proses hukum pidana lebih memberatkan jurnalis, penahanan stigma. Yang ketiga, menghambat jurnalisme investigasi yang mengungkap kebenaran. Cara menghindari delik pencemaran nama baik. Yang pertama, verifikasi ketat, cek fakta. Yang kedua, keberimbangan atau cover both sides. Yang ketiga, bukan opini yang menghakimi. Yang keempat, hati-hati dengan kutipan. Yang kelima, gunakan bahasa yang netral. Yang keenam, patuhi KEJ. Contoh kasus Media X memberitakan bahwa pejabat Y melakukan korupsi tanpa adanya bukti yang kuat, hanya berdasarkan rumor. Pejabat Y dapat melaporkan Media X atas pencemaran nama baik. Idealnya diselesaikan melalui Dewan Pers, tetapi juga bisa berujung ke UU ITE. Penyelesaian ideal. Contoh penyelesaian idealnya ini, pejabat Y mengajukan hak jawab kepada Media X dan Media X wajib memuatnya sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. Jika tidak puas, pejabat Y mengadu ke Dewan Pers. Lalu ada berita bohong atau hoax. Berita bohong adalah informasi yang sengaja dibuat, disebarkan dengan niat untuk menipu, menyesatkan,
atau menimbulkan kekacauan, dan pelakunya mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Dasar hukum nih, KUHP pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, bukan KUHP murni. Lalu ada UU ITE pasal 28 ayat 1. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE pasal 27A B. Unsur-unsur berita bohong ada 4. Yang pertama, penyebaran berita atau informasi. Yang kedua, bersifat bohong. Yang ketiga, sengaja tanpa hak. Yang keempat, menimbulkan keonaran atau kerugian. Perbedaan hoax dengan kekeliruan jurnalistik. Nah, kalau hoax itu disengaja, ada niat jahat untuk menipu. Nah, pelakunya itu bohong. Kalau kekeliruan jurnalistik yaitu tidak disengaja, bisa karena kesalahan verifikasi, kekurangan data, atau human error. Jurnalis yang profesional akan segera mengoreksi kekeliruan ini melalui hak koreksi. Gitu. Nah, penting hakim atau penegak hukum harus bisa membedakan antara kesalahan yang tidak disengaja dalam proses jurnalistik dengan niat dapat menyebarkan kebohongan. Cara menghindari delik berita bohong. Yang pertama, verifikasi berlapis. Kedua, jangan terburu-buru. 3, transparansi. Dan keempat, edukasi publik. Lalu ada ujaran kebencian, hate speech, dan sara. Ujaran kebencian adalah komunikasi yang menyerang seseorang atau kelompok atas dasar atribut seperti ras, etnis, agama, gender, orientasi seksual, kebangsaan, atau disabilitas, dengan tujuan untuk memprovokasi diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Dasar hukumnya KUHP pasal 156 dan juga 156A, 157 tentang penghinaan terhadap golongan agama, dan penyebaran kebencian. Lalu ada UU ITE pasal 28 ayat 2. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE pasal 27B. Unsur-unsur ujaran kebencian. Yang pertama, menyebarkan informasi. Yang kedua, ditujukan menimbulkan kebencian atau permusuhan. Yang ketiga, sengaja dan tanpa hak. Nah, apa sajakah batasan dalam konteks jurnalistik? Yang pertama, reporting versus inciting. Jurnalis boleh melaporkan adanya ujaran kebencian yang dilakukan oleh pihak lain, misal mengutip pernyataan seorang tokoh, namun jurnalis tidak boleh ikut-ikutan menyebarkan. Gitu. Lalu ada konteks. Yang kedua, konteks dan keberimbangan. Yang ketiga, kepentingan publik. Lalu, bagaimanakah cara menghindari delik ujaran kebencian? Ada 5. Yang pertama, sensitivitas terhadap isu sara. Kedua, hindari stereotip dan generalisasi negatif. Yang ketiga, verifikasi ulang kutipan. Yang keempat, konten yang mendidik bukan memprovokasi. Yang kelima, patuhi KEJ pasal 4. Nah, etika jurnalistik ya.
Etika jurnalistik adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang memadu jurnalis dalam mencari, memproses, dan menyebarkan informasi. Etika ini berfungsi sebagai kompas moral bagi jurnalis, memastikan bahwa mereka bertindak secara bertanggung jawab, adil, dan jujur demi kepentingan publik. Tanpa etika, jurnalisme akan kehilangan kredibilitas dan kepercayaan dari audiens. Di Indonesia, Kode Etik Jurnalis (KEJ) yang disusun oleh Dewan Pers dan Organisasi Jurnalis PWI, AJI, dan IJTI menjadi pedoman utama. Plagiarisme adalah tingkat mengambil foto menggunakan karya. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya seperti tulisan, ide, foto, video, dan lain-lain orang lain sebagian atau seluruhnya dan menampilkan sebagai karya sendiri tanpa memberikan atribusi pengakuan yang semestinya kepada pencipta aslinya. Mengapa plagiarisme dilarang dalam jurnalistik? Karena yang pertama, pelanggaran integritas, kedua, merusak kredibilitas, ketiga, pelanggaran hukum atau hak cipta, yang keempat, ketidakadilan. Nah, bentuk-bentuk plagiarisme dalam jurnalistik seperti plagiarisme penuh, lalu plagiarisme sebagian atau parsial, terus ada plagiarisme ada parafrase tanpa atribusi, lalu plagiarisme gambar atau video, dan terakhir self plagiarisme atau plagiarisme diri. Cara mencegah plagiarisme: yang pertama, selalu sebutkan sumber. Yang kedua, lakukan verifikasi dan riset mendalam. Yang ketiga, catat sumber sejak awal. Yang keempat, pahami perbedaan berita baru dan kompilasi. Yang kelima, gunakan perangkat lunak anti plagiarisme. Contoh kasus plagiarisme. Beberapa kasus di media Indonesia nih contohnya. Beberapa kasus di media Indonesia seringkali muncul laporan tentang jurnalis yang menjiplak artikel dari blog, media daring atau media asing tanpa atribusi. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang jurnalis atau media memiliki kepentingan pribadi, finansial, hubungan, politik, ideologis, yang dapat memengaruhi objektivitas, independensi, dan netralitas pemberitaannya. Mengapa konflik kepentingan dilarang dalam jurnalistik? Karena merusak objektivitas, menciderai independensi, menghilangkan kepercayaan publik, dan pelanggaran KEJ. Bentuk-bentuk konflik kepentingannya seperti kepentingan finansial, ada hubungan pribadi, afiliasi politik atau ideologis, yang keempat aktivisme, yang kelima periklanan atau sponsor. Nah, cara mengelola konflik kepentingan: yang pertama, pengungkapan atau disclosure. Yang kedua, menghindari peliputan. Yang ketiga, transparansi kebijakan redaksi. Yang keempat, prioritaskan kepentingan publik. Yang kelima, penolakan imbalan. Contoh kasus konflik kepentingan: seorang jurnalis keuangan meliputi harga saham perusahaan X, padahal ia dan keluarganya memiliki saham besar di perusahaan tersebut. Gitu. Lalu ada sensasionalisme. Sensasionalisme adalah praktik dalam jurnalisme yang menekankan atau melebih-lebihkan berita yang cenderung mengejutkan, dramatis, kontroversial, atau menarik emosi, seringkali dengan mengorbankan akurasi, kedalaman, atau relevansi informasi. Nah, mengapa sensasionalisme merupakan pelanggaran etika? Karena yang pertama, mengorbankan akurasi,
kemudian menyesatkan publik, eksploitasi penderitaan, merusak citra jurnalisme, dan QAG pasal 4. Bentuk-bentuk sensasionalisme: yang pertama, berita kriminal atau kecelakaan berlebihan. Yang kedua, eksploitasi seksualitas. Yang ketiga, fokus pada drama daripada fakta. Yang keempat, judul yang menyesatkan, klik atau clickbait. Yang kelima, hiperbola dan melebih-lebihkan. Yang keenam, membuat polarisasi. Nah, cara menghindari sensasionalisme: yang pertama, prioritaskan fakta dan konteks. Yang kedua, hindari judul bombastis. Yang keempat, empati dan kemanusiaan. Yang ketiga, fokus pada Yang ketiga, empati dan kemanusiaan. Yang keempat, fokus pada solusi dan dampak. Yang kelima, jaga jarak emosional. Yang keenam, konsistensi dengan KAG. Contoh kasus sensasionalisme. Contohnya dari berita selebriti. Jadi menyoroti secara berlebihan konflik rumah tangga selebriti atau detail privasi yang tidak relevan dengan kepentingan publik. Terus ada berita tentang kasus kejahatan. Itu beberapa media fokus pada detail sadis dari kejahatan, menampilkan foto korban yang tidak senonoh atau berspekulasi tentang motif pelaku tanpa dasar. Jurnalis seringkali disebut sebagai mata telinga publik, yang tugasnya membongkar kebenaran, mengawasi kekuasaan, dan melaporkan peristiwa di garis depan. Dalam menjalankan tugas mulia ini, mereka kerap berhadapan dengan risiko tinggi, mulai dari ancaman verbal, intimidasi, kekerasan fisik, hingga pembunuhan. Nah, perlindungan jurnalis adalah upaya kolektif untuk memastikan mereka dapat bekerja dengan aman dan bebas dari rasa takut, sehingga kebebasan pers dapat terwujud. Ancaman fisik dan kekerasan. Nah, ancaman terhadap jurnalis tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk psikologis, hukum, atau digital. Yang pertama, penganiayaan atau pemukulan. Ini ancaman fisik dan kekerasan. Ada 5: penganiayaan atau pemukulan. Yang kedua, penyerangan senjata. Yang ketiga, pembunuhan. Yang keempat, penculikan atau penyekapan. Yang kelima, pengrusakan peralatan. Lalu ada intimidasi dan ancaman psikologis, ada 5 juga. Yang pertama, ancaman verbal atau tertulis. Yang kedua, teror telepon atau pesan. Yang ketiga, stalking atau pembuntutan. Yang keempat, penyebaran informasi pribadi atau doxing. Yang kelima, persekusi atau perundungan daring. Nah, ini ada juga ancaman hukum. Ancaman hukum: 1. Gugatan hukum strategis, SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga, penahanan atau penangkapan sewenang-wenang. Terus lalu ada ancaman digital. Yang pertama, peretasan akun. Yang kedua, serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Yang ketiga, spionage digital. Mengapa jurnalis menjadi target kekerasan? Karena jurnalis menjadi target kekerasan itu karena peran mereka yang membongkar kebenaran dan menjaga akuntabilitas yang seringkali mengganggu pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Seperti yang pertama, pemberitaan investigatif, mengungkap korupsi, kejahatan terorganisir, atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang berkuasa gitu. Terus yang kedua, meliputi konflik atau protes. Itu berada di garis depan peristiwa yang melibatkan ketegangan sosial atau konflik bersenjata. Yang ketiga, mengganggu status quo. Jadi berita yang menantang kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Yang keempat, kurangnya akuntabilitas pelaku. Yang kelima, pelemahan kebebasan pers. Lalu ada dampak kekerasan terhadap jurnalistik. Tidak hanya menimpa individu jurnalis yang menjadi korban, tetapi juga memiliki efek domino yang merusak.
Yang pertama, self censorship. Yang kedua, pelemahan kebebasan pers. Yang ketiga, ancaman terhadap demokrasi. Yang keempat, kriminalisasi profesi. Yang kelima, hilangnya kepercayaan publik. Meskipun tantangannya besar, ada berbagai upaya dan mekanisme yang berupaya melindungi jurnalis. Yaitu ada pertama, perlindungan hukum. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 8, terus pasal 18 Undang-Undang Pers. Kemudian mekanisme sengketa pers melalui Dewan Pers. Yang kedua, peran lembaga dan organisasi. Yang pertama, Dewan Pers. Yang kedua, organisasi jurnalis kayak AJI, PWI, IJTI. Yang ketiga, LBH Pers. Yang keempat, lembaga internasional kayak CPJ, RSF, UNESCO. Lalu ada protokol pribadi jurnalistik. Yang pertama, pelatihan keselamatan. Yang kedua, perencanaan matang. Ketiga, perlengkapan keamanan. Keempat, komunikasi. Kelima, jaringan pengamanan. Keenam, kesadaran diri.